Psikoedukasi adalah proses penyampaian informasi dan keterampilan yang bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengelola kondisi psikologis atau emosional mereka dengan lebih baik. Psikoedukasi dalam konteks ini dapat mencakup berbagai topik, seperti pengelolaan stres, kecemasan, depresi, dan pengembangan kebiasaan positif dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental serta spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat ilahi Robbi atas berkah dan rahmatnya kita bisa berjumpa kembali ya dengan Bah-Bah. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan lahir dan batin dan penuh berkah. Sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pimpinan Rumah Pelayanan Sosial beserta jajarannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Mbah-mbah yang hadir di sini ya Mbah. Semoga selalu semangat, selalu ceria, selalu sehat, dan tentunya bahagia lahir dan batin. Mbah-mbah, bolehkah saya menyapa? Baik, terima kasih atas izinnya ya. Bagaimana kabar Mbah-mbah hari ini? Apakah sehat? Baik, alhamdulillah. Apakah bahagia? Alhamdulillah. Nah, apakah sudah ada senyum di hari ini? Oh, ada yang belum ya. Kalau belum senyum, coba senyum untuk diri kita sendiri. Silahkan senyum untuk diri kita. Baik. Jika sudah senyum untuk diri kita sendiri, berikan senyum untuk di sebelah kanan Mbah. Silahkan kasih senyum. Kemudian di sebelah kiri Mbah, silahkan kasih senyum. Dan dekatkan tangan di daerah jantung di sini. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Baik. Mbah-mbah, kita akan awali dengan bismillah semuanya ya. Mari bersama-sama mengucapkan ya, dan boleh ikutin kata-kata saya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan niatkan bersama-sama, duduk bersama di sini. Dan Bah-bah ikuti kata-kata saya ya, setuju? Baik, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Coba ikuti. Dengan menyebut nama Allah, saya akan berusaha menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu mulai saat ini dan selamanya sampai dengan akhir hidup saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua aktivitas yang dilakukan oleh saya, dan Allah berikan cahaya di hati saya sehingga saya bahagia dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah ya. Baik, boleh tarik nafas dalam. Tarik nafas Mbah. Tahan. Keluarkan melalui mulut. Relax ya. Saya akan mulai kata dari hal ini adalah tentang makna hidup.
atau disebut dengan ada yang menyatakan arti hidup. Kemudian ada di dalamnya lagi tujuan hidup. Mulai dari makna hidup, ya. Apakah kita berarti atau tidak, maka di sepanjang jalan hidup kita itu kita namakan apa? Usia. Berapa usia kita, ya, yang dipinjamkan oleh Allah. Jadi bahasanya sudah kita ke tingkat yang lebih tinggi dari diberikan. Yang dipinjamkan oleh Allah usia itu berapa lama? Apa yang dilakukan nanti akan dihitung. Kalau kata cuman diberikan, maka Allah tidak akan menghitung. Jadi supaya kita termotivasi untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, ya. Dari tahun ke tahun, kita panjang umur menjadi berkah, maka kita harus ingat bahwa usia kita dipinjamkan dan kita akan kembali kepada Allah kembalikan. Ya. Jadi alhamdulillah pada saat ini, ya, kita menerima ilmu, ya, dari semesta tentang makna hidup, ya, tentang makna hidup. Dan kita akan memberikan lagi kepada semesta tentang makna hidup. Semesta itu apa saja? Salah satunya kita ada di dalamnya, ya. Makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah itu, ya, semesta yang tunduk dan patuh kepada Allah itu memiliki tugas termasuk kita yang diberikan kelebihan akal. Dan ada satu hati nurani yang sudah diberikan cahaya saat kita dihidupkan. Itu ya. Sampai sini Mbah-mbah, apakah masih bisa mendengarkan saya? Nah, baik, saya akan bertanya nih ke Mbah-mbah, ya. Sebetulnya Mbah-mbah sudah mengetahui tujuan hidup kita di dunia itu apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, itu bagus ya, sudah menjawab. Dan dalam hal ini, ya, tujuan kita hidup itu ada dalam Al-Quran. Yang intinya adalah kita diciptakan itu, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Karena tadi awalnya usia itu dipinjamkan, maka dalam rentang usia itu kita berbuat sesuatu untuk diri kita dan untuk orang lain. Niatnya jangan karena orang lain, jangan karena disuruh, tapi karena ibadah karena Allah. Bismillah. Nah, itu. Kalau tidak mampu bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah, itu luar biasa energi. Dengan menyebut nama Allah. Bismillah, saya duduk di sini. Di tempat ini bersama-sama dengan Bu Elis, ya, dan bersama pimpinan serta staf Rumah Pelayanan Sosial Pucang Gading. Begitu ya. Atau di sini ada Panti Wening Wardoyo, begitu ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah, maka energinya akan mengalir dalam diri kita. Kemudian agar hidup kita berarti, ya, tadi ibadah itu perlu ilmu atau tidak? Ya tentunya perlu ilmu, ya, untuk melaksanakan itu. Coba kita ketahui bahwa kata-kata bismillah dari siapa? Awalnya mungkin dari orang tua, dari guru kita, dari teman, dari siapapun yang pernah memberikan arahan kepada kita. Ya, jadi ada ilmunya. Nah, kita akan selalu berusaha untuk menemukan tujuan hidup kita. Berusaha ibadah kita itu nyampe mana sih? Ya.
Mungkin yang kita pahami, ya, ibadah-ibadah yang sering kita sadari, ya, seperti waktu awal menjadi seorang muslim, ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kemudian sholat ibadah, zakat ibadah, puasa ibadah, ibadah haji ibadah. Itu yang selalu digaung-gaungkan begitu ya. Dan memang diharuskan jika mampu kalau ibadah haji ya. Ada ibadah-ibadah kecil yang sering kita lupa. Bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berzikir dan bertasbih kepada Allah tanpa kita perintah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, rambut jika rontok kemudian tumbuh lagi, apakah kita minta untuk tumbuh lagi? Tidak. Ibadahnya organ rambut dalam hal itu adalah patuh kepada Allah, dia tumbuh lagi. Coba ke bawah, mata. Apakah kita memerintahkan mata untuk berkedip setiap saat, setiap waktu? Tidak bisa. Bahkan bibir pun tidak mampu untuk memerintahkan. Hanya Allah yang memerintahkan. Dan semua anugerah yang Allah berikan kepada kita dari semua organ yang ada dalam tubuh kita itu berzikir dan bertasbih. Hanya kita saja hati kita selalu lupa sama Allah sehingga nodanya mulai 1 titik, mulai 2 titik begitu ya. Jadi lupa sama Allah. Sering lupa, termasuk saya. Ya kita saling mengingatkan. Makanya dalam hal ini saling mengingatkan. Kemudian dari tubuh kita yang ada dalam tubuh kita, jiwa dan raga kita. Yang lain, makan ibadah, makan ibadah. Minum ibadah. Peduli kepada teman-teman di panti, semuanya ibadah. Ya. Jadi semua akan menjadi ibadah jika niatkan kita ibadah. Jadi fondasi yang awal itu harus niat ibadah. Maka jika kita sering lupa, tadi di awalnya adalah bismillah, seumur hidup saya ingin ibadah karena Allah. Kalau memang tidak mampu atau belum mampu setiap aktivitas, mengucapkan nama Allah secara keseluruhan. Tapi terus bertahap, ya, meningkat dan meningkat, berdoa, berserah diri kepada Allah. Nah, baik, saya bertanya nih ke Mbah. Sekarang tujuan hidup Mbah sudah tahu apa? Tujuan hidup adalah tadi apa? Ibadah. Ya. Nah, dari tujuan hidup dan makna hidup itu ada dalam Al-Qur'annya. Kita disuruh bertakwa. Apakah Allah perlu kita? Tidak. Kita yang perlu Allah. Kita yang perlu Allah karena setiap titik noda tadi perlu dibersihkan dan yang berkuasa hanya Allah dan upaya kita. Ikhtiar kita sejauh mana dan doa kepada Allah. Ada dalam surat Az-Zariyat ya 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Allah berfirman, kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Mereka dalam hal ini jin dan manusia karena manusia dalam hal ini diberikan akal. Dan Allah itu menciptakan kita itu tidak main-main. Ya. Ini dalam Quran surat Al-Mu'minun. Ya, yang firmannya, terjemahannya adalah, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Itu ada dalam surat
Mu'minun 115. Jadi kita akan dikembalikan kepada Allah, diminta pertanggungan jawab kita. Ya. Jadi tujuan kita adalah tadi ibadah. Kemudian caranya bagaimana agar kita berarti, ya, agar kita bermakna. Berarti untuk diri kita sendiri, peduli terhadap diri sendiri. Contohnya yang kemarin atau yang sekarang sedang dilakukan. Self healing, memulihkan diri, karena tadi nodanya setiap saat, setiap waktu bisa bertambah, maka dibersihkannya adalah hal-hal terkecil tadi, peduli terhadap diri sendiri, selain sholat, zakat, puasa, ya, membersihkan diri, memohon ampunan, bersihkan lagi, terus menerus seperti itu, ya. Sampai kapan? Sampai kematian kita tiba, sampai kita disuruh selesai tugasnya. Jadi tugas kita selesai itu saat kematian sudah terjadi. Udah selesai. Gitu, ya. Nah, Mbah sampai hari ini, apakah sudah puas dengan hidup sekarang? Alhamdulillah. Jika sudah puas, alhamdulillah. Terus menerus ditingkatkan kembali kepada apa yang akan kita tuju. Kita akan menuju Allah. Kita akan pulang kepada Allah. Kita akan sampai kepada Allah. Jadi kita suatu saat, saya berharap Mbah, dengan suasana seperti ini, ya, dengan waktu seperti ini, saya berharap dan memohon sama Allah jika Mbah misalkan sudah masuk surga, saya masih di neraka, nanti Mbah panggil saya. Bahwa kita pernah bersama menuntut ilmu bersama-sama karena Allah. Semoga kita selalu diberikan cahaya di hati kita. Hingga kita puas hidup kita, mati kita, dan kita akan bertemu dengan Allah. Selalu berharap walaupun kita banyak dosa, apapun yang kita lakukan, Mbah ya, kita bercita-cita kepada hal-hal yang tertinggi, kita akan bertemu Allah. Nah, saat ini kita diberikan kesempatan masih hidup. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Agar kita bisa berjumpa dengan Sang Pemberi Cahaya yang saat ini kita rasakan cahayanya. Berkumpul juga nanti bersama-sama junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa semuanya agar kita selalu berada di barisan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari Mbah kita bacakan sholawat untuk junjungan kita agar kita berkumpul nanti bersama-sama dengan baginda Rasulullah. Mari bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita berharap sholawat kita akan sampai ke langit ketujuh, di mana para malaikat ikut mendoakan kita semuanya. Insya Allah kita akan bisa berkumpul di tempat yang tenang dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dekat Allah dan bersama baginda Rasulullah. Baik, Mbah-mbah, dalam hal ini kita berharap hidup kita selalu tenang, selalu lebih baik. Ya, jadi kita tidak perlu mencari kemana-mana tujuan hidup. Sebetulnya semesta itu sudah memberikan anugerah yang luar biasa dalam diri kita sendiri. Yang Maha Mulia Pencipta langit dan bumi dan alam semesta sebetulnya sudah memberikan anugerah di dalam diri kita. Tergantung kitanya mau belajar atau tidak. Seperti itu. Baik, Mbah-mbah, ya. Tadi kita ketahui bahwa tujuan hidup dan makna hidup ya kita adalah ibadah, ya. Ayatnya udah jelas tadi, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, kata Allah, ya. Menyembah Allah. Baik, kita akan melakukan rileks sebentar. Kita latihan nafas sekali saja cukup. Tarik nafas, mbah-mbah semuanya. Tahan, keluarkan melalui mulut. Sekali lagi boleh, tarik nafas. Tahan, keluarkan melalui mulut. Ya, kita akan meningkatkan tangga keimanan kita. Tadi ibadah kita sudah dapat ilmunya. Sekarang naikkan ibadah yang bagaimana? Ibadah yang mardhatillah, yang diridhoi oleh Allah. Ibadah yang sesuai dengan ketentuan Allah. Cara-cara ibadah, cara-cara sholat, cara-cara berzakat, cara-cara untuk melakukan ibadah-ibadah lain, hal-hal yang kecil, misalkan cara menyapa, cara berkomunikasi, ya, kemudian cara tidur, ya, itu ada aturannya. Itu ya, Mbah-mbah. Nah, sejauh mana ridhonya Allah, tentunya hanya Allah yang tahu. Tidak ada alat ukur, ya, sampai hari ini yang saya pahami, ya. Nanti mungkin kalau sudah ada, nanti kita berbagi lagi dengan Mbah-mbah. Tentang ridho Allah itu ya Allah hanya yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ikhlas pun hanya Allah yang tahu. Kesabaran hanya sebagian kecil manusia yang tahu dan hanya Allah yang tahu sesabar apa kita. Ya. Baik itu. Baik, untuk makna hidup mungkin sudah cukup. Kita satu lagi ya Mbah-mbah, kesiapan menjelang kematian. Nah, ada pertanyaan Mbah, ya, dari saya, ya, untuk kita semua, karena kita sama-sama belajar. Apakah kita mengetahui tentang kematian kita? Jawabannya apa Mbah? Saya menjawab tidak tahu. Mbah bagaimana? Tidak tahu juga. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah Mbah yakin bahwa kematian itu bagian terakhir hidup kita? Bagian dari hidup kita? Kalau saya jawabannya yakin. Banyak orang yang meninggal, ya,
Itu kan terakhirnya hidupnya itu karena meninggal, ya sudah selesai. Karena sudah selesai sampai jasadnya dikubur, ya ada yang dikubur. Kalau meninggalnya misalkan di darat, ada yang jasadnya sudah meninggal di darat, dibakar begitu ya, dikremasi. Ada yang meninggalnya kecelakaan, kecelakaannya di pesawat, jatuh ke laut, iya di laut, tidak dikubur lagi. Nah, dalam hal ini Mbah-mbah yakin nggak kematian itu adalah bagian dari kehidupan? Yakin ya itu. Dalam Al-Qur'annya juga ada, ya. Ini ada An-Nahl ayat 61, ya. Allah berfirman dengan terjemahannya, seandainya Allah menghukum manusia karena kezoliman mereka, niscaya dia tidak meninggalkan satu makhluk melata pun di atasnya, di atas bumi maksudnya, tetapi dia menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Jadi kematian itu tidak bisa, sebentar lagi anak saya belum wisuda, sebentar lagi saya belum beri uban, sebentar lagi keluarga saya belum jenguk. Tidak bisa ditawar-tawar. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mbak. Apakah penting memikirkan bekal untuk akhirat? Saking luar biasanya pertanyaan ini, maka kita duduk bersama di sini, bersama-sama saling berbagi. Jadi kita itu dalam berkendara, Mbah, saya, rekan-rekan mahasiswa nih yang 20 orang, 25 orang, dan semua yang ada di panti, semua yang ada makhluk di alam semesta ini, terutama khususon manusia lah ya. Kita sekarang sedang berada dalam kendaraan dan belum sampai. Sampainya kapan tergantung masing-masing berhentinya diberikan tugas, yaitu kematian, gitu ya. Maka kematian ini menjadi harus diyakini dengan sungguh-sungguh bahwa bagian dari kehidupan. Sebelum kematian tiba, maka harus ada bekal. Karena kita meyakini setelah dunia ada apa, Mbah? Ada akhirat. Ya, jadi perlu memikirkan akhirat. Tapi bukan berpikir saja. Caranya bagaimana? Tadi, mulai bangun tidur, bismillah, saya bangun tidur, saya ibadah, saya mau mandi. Bismillah, setelah mandi, saya mau ibadah, mau makan. Kan makan untuk tenaga. Bismillah, saya mau beraktivitas, olahraga karena Allah. Semuanya itu hal-hal kecil yang luar biasa nanti seperti tabungan, ya, sedikit-sedikit menabung nanti akan menjadi gunung tabungannya dan luar biasa pahala yang berlimpah untuk kita semua. Jadi kita mudah-mudahan Mbah-mbah dan saya menjadi orang-orang yang selalu memikirkan akhirat dan berbuat baik untuk bekal untuk akhirat. Ya. Kita perlu saling mengingatkan bahwa hidup hanya sebentar. Hidup hanya sementara. Dan kita yakin bahwa akhirat itu ada. Karena dalam Al-Qur'annya itu ada. Ya. Jadi kita dalam proses sekarang apa? Diuji. Ya. Dari kesiapan menjelang kematian itu ada dalam surat Al-Mulk ayat 2. Jadi mbah-mbah, kita akan bersama-sama mulai sekarang rajin membaca surat Al-Mulk. Gitu ya. Atau silahkan berdoa sebisa mungkin. Ya. Semampu mbah-mbah. Kalau tidak bisa bicara dalam hati, ya, enggak masalah.
Allah itu tidak mempersulit sedikit pun untuk ciptaannya. Ya, dalam surat Al-Mulk ayat 2, dalam hal ini Bismillahirrahmanirrahim, terjemahannya yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Ya, dalam hal ini kamu itu kita ya. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, kata Allah. Amal tuh, yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Jadi kesimpulannya ya, apapun yang kita dapatkan ilmu hari ini perlu diamalkan. Allah minta amalan kita. Dua kata kunci yang akan kita bawa ya, bekal kita. Bekal kita apakah dosa atau bekal kita adalah amalan ya. Jadi kita duduk bersama dalam hal ini, izin bertanya kepada Mbah-mbah, apakah bermanfaat untuk kita semua topik ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun hanya sedikit tapi mendalam. Semoga Allah memberikan cahaya di hati kita ya. Jadi kita tidak pernah berpikir ya, dan kita tidak bisa apa-apa ya. Inginnya harapannya meninggal dalam kondisi baik dalam saat beribadah, kita tidak tahu ya. Jadi minta kita sama-sama kepada Allah agar kita selalu diberikan dalam kondisi yang husnul khotimah saat kematian tiba ya. Jadi kita perlu mengenal Allah, dimulai dari kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana rasa bersyukur kita masih hidup, masih ada kesempatan. Bismillah, semangat ya. Semangat bersama-sama. Tadi saya memohon kepada mbah-mbah suatu saat kita semua mati itu, Mbah sudah di surga, jika saya masih ada di neraka tolong panggil. Ya, kita akan bersama-sama di surga nanti. Semoga ya. Baik, karena waktu dibatasi, maka ini akan dibatasi pula untuk kita berbagi di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama biar berkah ya, Mbah-mbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah-mbah. Sehat selalu dan bahagia. Kita ketemu lagi di lain waktu. Semoga kita panjang umur, penuh berkah dan selalu berbuat amal kebaikan dari hal-hal terkecil dari diri kita dan untuk semesta. Makasih, salam ceria dari Bu Elis dan rekan-rekan mahasiswa Undip. Makasih.